Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eunike Hana Apriani Sinukaban. Saya guru bimbingan konseling SMK Negeri 1 Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya fasilitator pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dan sekalian calon guru penggerak rekognisi Angkatan 3. Pada saat ini, saya akan berbagi praktik baik demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif praktik segitiga restitusi. Pada saat ini, saya akan berbagi praktik segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid saya. Mari kita lihat video praktik baik saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang akan memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan tindakannya dengan keyakinan yang salah. Pada kasus pertama, murid saya bernama Nazli, seorang murid yang hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah karena malam bergadang akibat kebanyakan main game. Bagaimana saya melakukan segitiga restitusi? Mari kita simak bersama. Bu. Najli, apa kabarnya? Baik, Bu. Baik kan, Nak? Baik, Bu. Iya, Najli tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, karena sering terlambat. Karena sering Terlambat. Iya, Najli. Dari laporan guru piket, Ibu dapat Najli sering kali terlambat ya, Nak? Iya, terlambatnya berapa kali dalam seminggu, Nak? Tiap hari, Bu. Wow, tiap hari Najli terlambat ya? Iya, Bu. Waduh, tiap hari Najli terlambat. Ya, Nak, Ibu nggak mau menyalahkan Najli itu benar atau salah ya, Nak ya. Ya, tetapi Ibu juga sebenarnya dulu pernah terlambat ketika sekolah. Tapi setelah itu Ibu sadar, Nak. Ibu berubah. Nah, Najli, menurut Najli itu terlambat kenapa? Kesiangan, Bu, bangunnya, Bu. Kesiangan, Nak. Jadi Najli kesiangan selama ini, Nak ya. Kesiangannya itu kenapa kesiangan bangun, Nak? Begadang, Nak. Tidur sampai jam berapa, Nak? Jam 1. Jam 1. Ngapain aja tuh makanya bisa tidur dari jam 1, Najli? Main HP, main game. Oh, main HP, main game. Jadi tidurnya jam 1. Kemudian akibatnya bagaimana, Nak? Kesiangan, Bu, bangun sekolah. Kesiangan, Nak ya. Menurut Najli itu benar atau salah, Nak? Salah, Bu. Salah, Nak ya. Salahnya gimana, Nak? Salahnya karena nggak boleh begadang, harus tepat waktu di sekolah. Nggak boleh bergadang, Nak ya. Harus tepat waktu sehingga cepat bangun, Nak ya. Jadi keyakinan kelas apa yang Najli langgar, Nak? Tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, Dan Nak belajar ya. dengan giat. Dan belajar dengan giat. Jadi kalau tadi sering terlambat, itu belajar tepat waktu nggak, Nak?
Enggak Bu, ketinggalan. Ketinggalan jadi nak ya. Jadi jadi datangnya tidak tepat waktu, belajar pun Terlambat. Terlambat nak ya. Jadi apa yang harus dilakukan Najli? Saya akan berubah Bu. Berubah nak ya. Berubahnya bagaimana Najli? Supaya datang tepat waktu dan belajar giat. Datang tepat waktu, belajar dengan giat. Supaya datang tepat waktu, apa yang harus dilakukan oleh Najli? Tidur ya jam 10, bangun tepat waktu. Tidur jam 10, bangun tepat waktu, kemudian malam-malam apa yang harus dilakukan supaya tidurnya tepat waktu? Nggak ada. Nggak ada. Masih bisa main game lagi sampai jam 1 malam nak? Ya bisa juga Bu. Bisa juga sampai jam 1 malam. Bisa nggak itu diubah nak? Bisa Bu. Bisa nak ya, tidur tepat waktu dan jangan lagi main game di atas jam 1 malam. Di atas jam 1 malam ya kan nak ya. Kalau itu dilakukan, kira-kira hasilnya bagaimana paginya? Ya, buruk Bu, ketinggalan sekolah, ketinggalan pelajaran, terlambat. Ketinggalan pelajaran ya nak ya, kalau kita main game di atas jam 1 malam. Kalau Najli mulai sekarang tadi katanya bangunnya tepat waktu, ya kan? Tidurnya cepat. Terus tidak main game di atas jam 1 malam. Di atas jam 1 malam. Bangun paginya akibatnya bagaimana? Seger Bu. Segar ya kan? Semangat nggak sekolah? Semangat. Jadi mulai kapan Najli lakukan hal itu? Mulai besok Bu. Mulai besok dan seterusnya. Najli akan tepat waktu dan akan apa di rumah anak malam-malam? Tidur dengan tepat dan bangun cepat. Tidur dengan tepat dan bangun cepat ya Najli. Bisa dilakukan nak? Bisa Bu. Bisa nak. Supaya apa itu tadi Ibu bilang? Najli bilang serius belajar, segar dan datang tepat waktu. Bisa nak ya? Bisa Bu. Oke Najli, mulai ini Najli berubah nak ya. Bu. Oke, sehat selalu ya Najli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najli. Setelah saya dapat bimbingan dari Bu Yuni saya tanamkan di dalam hati saya agar tidak datang terlambat lagi dan bangun tepat waktu. Dan saya tanam di hati saya agar belajar giat dan bekerja keras dalam mengikuti pelajaran. Dan saya tidak dihakimin atau dipukul oleh Bu Yunike. Tidak menghukum saya, melainkan saya dibimbing menjadi lebih disiplin lagi dan datang tepat waktu. Kasus kedua, murid saya bernama Tia berkelahi di kelas dengan temannya Rama. Tia tidak terima tugas pekerjaan rumahnya dicontek oleh Rama setiap hari. Sehingga Tia berantem di kelas dan melakukan keributan di kelas. Mari kita lihat segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya. Pagi Bu. Dia sehat? Sehat Bu. Dia tahu kenapa Ibu panggil? Karena punya masalah Bu. Masalah apa Tia? Berantem di kelas. Dia berantem di kelas? Iya Bu. Kenapa berantemnya Tia? Karena teman saya suka nyontek-nyontekin saya Bu. Jadi saya emosi. Teman yang mana nak? Yang namanya Rahmawan. Oh, si Rama suka menyontek. Ya. Oh, iya sih, Ibu juga pernah seperti itu. Kalau berada di posisi Tia, Ibu juga sebenarnya tidak senang juga jika lo nyontek. Nah, ketika Tia tadi lagi marah tadi, apa yang Tia lakukan? Pukul-pukul meja Bu. Pukul-pukul meja nak. Selain itu apa lagi selain pukul meja tadi Tia? Marah-marah sih Bu ke dia sambil pukul meja gitu. Marah-marah ya sama si Rama nak ya. Iya, jadi tadi suaranya tadi keras-keras ya Tia ya. Iya, nah jadi Tia, menurut Tia yang Tia lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas nggak di kelas kita? Langgar. Keyakinan apa yang Tia langgar nak? Keyakinan nggak disiplin di kelas karena berantem. Nggak disiplin
berantem, ya kan nak? Kemudian habis berantem itu nak, bagaimana perasaan Tia? Emosi sih Bu, tetap emosi karena nggak suka aja. Emosi kan nak, karena tidak suka sama si Rama nak ya. Iya. Lalu kalau sudah melanggar keyakinan kelas, menurut Tia itu baik atau salah nak? Salah Bu, Kenapa salah nak? karena sudah melanggar. Melanggarnya kenapa? Akibatnya apa kalau kita berantem sama teman? Akibatnya apa Tia? Jadi musuhan. Jadi musuhan dengan si Rama. Sebelumnya bersahabat nggak dengan Rama? Sahabat. Bersahabat. Jadi kalau seperti ini tadi berantem sampai pukul-pukul meja tadi nak ya, keras-keras bicaranya nak ya. Jadinya bermusuhan kan dengan si Rama. Jadi tambah musuh tambah teman nak. Tambah musuh. Tambah musuh nak ya. Nah, jadi menurut dia bagaimana itu, baik atau nggak baik? Nggak baik sih Bu, tapi kan dia juga salah. Iya. Jadi seharusnya dia bagaimana tadinya nak? Bilangin dia sih bagus-bagus. Baik. Cuman dengan emosi. Oh, seharusnya tadi dia berbicara baik-baik nak ya, tidak emosi ya nak ya. Kalau tadi bicaranya baik-baik, tidak emosi, hasilnya bagaimana Tia? Nggak bakal ke BK. Gak bakal ke ruang BK, terus gak bakalan apa nak tadi? Nggak bakal nambah musuh, nggak melanggar kelas. Jadinya tidak melanggar peraturan dan keyakinan kelas di sekolah ya kan nak, tidak tambah musuh lagi ya kan nak. Jadi apa yang harus dilakukan nak mulai dari sekarang nak? Mengontrol emosi biar nggak gampang emosi. Mengontrol emosi supaya tidak gampang emosi Ya, jadi nggak musuhan sih Bu. Cuman kan dan Iya. tidak musuhan kan nak. Terus tadi Tia bilang menasihati Rama, ya kan, lain kali ya nak ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu nak, bisa Bu. bisa nak ya. Minta maaf tadi sama Tia. Ya, Kemudian, ya, tapi damping dan tadi menasihati ramah. si Rama supaya tidak seperti itu lagi nak ya. Nah, mulai kapan dilakukan nak? Mulai hari ini Mulai hari ini langsung seterusnya dan seterusnya si Tia harus bisa memaafkan ramah. memaafkan Rama dan apa tadi nak? Menasehati ramah dengan bagus-bagus. Menasihati Rama dengan baik-baik dan mengendalikan Emosi. emosi. Bisa dilakukan nak? Bisa Yakin? yakin Bu. Oke, bagaimana perasaan Tia sekarang? Masih emosi? Udah nggak. Udah enggak? Oke Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya diberi arahan oleh Bu Enike, saya merasa lebih tenang dan bisa mengendalikan emosi saya. Bu Enike tidak memberikan saya hukuman, tetapi memberikan saya arahan agar saya tidak gampang emosi dan menjadi lebih baik ke depannya. Demikian praktik baik saya, segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya di sekolah saya. Salam bahagia, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video praktik baik saya. Merdeka belajar.